Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tambah semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, hari ini kita akan masuki pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 2 di semester 2. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, diawali ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan belajar tema yang ketujuh, yaitu ayo belajar. Baik, pertanyaannya, sudahkah kita belajar hari ini? Insya Allah pasti sudah. Selanjutnya kita akan memasuki materi ayo belajar, kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah nabi yang kelima setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud yang tinggal di daerah bernama Al-Ahqaf. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar dan kekar. Kaum Samud pandai memahat. Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung. Mereka juga pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Selain memahat, kaum Samud mereka juga ahli di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakannya maju pesat dan sukses. Akan tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan mereka menyembah berhala. Nabi Soleh alaihi salam diutus menyadarkan kaum Samud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan mereka, yaitu berhala. Akan tetapi kaum Samud menolak dan menentang Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam tidak berputus asa ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah meskipun banyak penentangan-penentangan yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu kaum Samud. Pada suatu ketika kaum Samud meminta kebenaran bukti kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Dan saat itu Nabi Soleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk memukul batu yang besar. Ketika Nabi Soleh alaihi salam memukul batu yang besar hingga terbelah, tiba-tiba keluarlah seekor unta betina. Nabi Soleh melarang kepada siapapun tidak mengganggu unta tersebut yang keluar dari batu besar tersebut. Namun kaum Samud tidak percaya bahwasannya tidak boleh mengganggu unta tersebut. Lalu kaum Samud membunuh, mengganggu hingga membunuh unta betina tersebut. Nabi Soleh alaihi salam merasa sedih melihat perlakuan kaumnya yang telah mengganggu dan membunuh unta betina tersebut. Lalu Nabi Soleh alaihi salam menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Saleh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman untuk berpindah ke Palestina. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara petir yang diikuti gempa bumi yang sangat hebat. Petir dan gempa bumi itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud yang mendustakan Allah, sehingga mereka tewas tertimpa bangunan rumah mereka sendiri. Dari kisah Nabi Saleh alaihi salam bahwasannya kaum Samud adalah kaum yang tinggi, yang berbadan tinggi, besar dan kekar, yang memiliki kehebatan atau keahlian memahat batu-batu atau gunung, serta memiliki keahlian di bidang pertanian dan peternakan. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam saat berdakwah kepada kaum Samud, yaitu diberikannya unta betina yang keluar dari batu yang sangat besar. Tetapi kaumnya tidak percaya akan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sampai-sampai kaum Samud membunuh unta betina yang merupakan bukti dari kemukjizatan Nabi Saleh alaihi salam. Oleh karena itu anak-anakku semua, janganlah kita menyekutukan Allah, dan kita harus yakin tentang kisah-kisah para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus meyakini dan mempercayai kisah-kisah Nabi yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anakku materi tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan keyakinan kita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, Bapak memberikan tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing. 5 soal dikerjakan itu di buku tulis masing-masing. Dijawab dengan benar dan tidak boleh mencontek. Baik, itulah materi PAI dan Budi Pekerti hari ini di kelas 2. Semoga bermanfaat apa yang Bapak berikan kepada kalian. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.